Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khairin. Wa ana kadzalika bi khairin. Alhamdulillah. Tayyib, alhamdulillah kemarin sudah kita laksanakan ulangan harian. Memang ada beberapa cakupan materi surah An-Nas nanti untuk pembahasan kita bersama, namun untuk nilai dan penilaian akan kami piurkan, akan Ustazah fokuskan di surah Al-Falaq ya, pembahasan bab 1 surah Al-Falaq. Baiklah, untuk kali ini kita mulai hari Rabu dengan bab baru, yaitu bab kedua ya, solih solihah. Di bab kedua ini kita akan memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih Ustazah artinya Rasul? Rasul artinya adalah dari kata-kata arsala yursilu. Apa? Utusan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah yang bernama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi obor dan juga menjadi utusan Allah dalam membimbing seluruh umat-umat kita semua salah satunya. Baiklah ya, kita mulai. Silakan dibuka. Iftahu buka. Iftahu itu bukalah as-safhah al-khamis asyar, ar-rabi asyar, halaman 14 dan 15 LKS. Fatahtum? Lama? Oke. Fatahtum? Fatahna, taib. Sudah dibuka ya. Baiklah, di sini nanti kita akan belajar tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Iman kepada Allah merupakan hukum ini apa? Wajib ya, karena kita dilahirkan, kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Dengan cara apa? Mengimani, melaksanakan dengan lisan, dikatakan dengan lisan dan dilaksanakan dengan perbuatan. Baiklah. Kemudian kita lanjutkan halaman as-sadis asyar, halaman 16, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuka LKS halaman 16, siapkan stabilo boleh, pulpen boleh, pensil juga boleh. Untuk apa? Kita belajar bersama, membaca bersama dan menggarisbawahi poin-poin penting yang perlu kita ingat dalam pelajaran kita kali ini. Bukan hanya untuk menjawab soal, tapi untuk kita hidup di dunia ini mencari bekal sebanyak-banyak untuk di akhirat. Baiklah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap-siap, konsentrasi. Iman berasal dari bahasa Arab, artinya percaya. Silahkan digarisbawahi, dari iman berasal dari bahasa Arab, artinya apa? Percaya. Oke? Sudah? Kemudian sedangkan secara istilah digaris sampai apa? Perhatikan. Secara istilah arti dari iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Sampai di sini garis. Tayyib. Oleh karena itu, bentar, belum ya. Kalau Ustazah belum minta untuk menggaris, jangan digaris dulu. Oleh karena itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, nah di sini apa yang dimaksud iman kepada Allah Subhanahu wa taala, garis bawahi, adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, diucapkan dengan apa? Kalau mengucapkan lisan, yaitu syahadat asyhadu alla ilaha illallah, dan diamalkan dengan perbuatan, yaitu melaksanakan segala perintahnya. Apa contohnya? Sholat, berpuasa, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dan juga menjauhi larangannya. Seperti apa? Makan makanan yang tidak halal, yang haram. Itu
tidak boleh makan makanan yang haram itu dihindari, dan larangan Allah itu kita jauhi seperti itu. Sampai di situ. Jadi kalau ada yang bertanya apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, jawabannya yang digarisbawahi dari ada percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan yaitu dengan syahadat, dan juga diamalkan dengan perbuatan. Oke. Allah pencipta dan penguasa alam raya. Ciptaan Allah adalah apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Gak usah di garis bawahi, kita baca saya. Adapun cara-cara mengenal Allah dan kebesarannya itu ada satu. Perhatikan, mengenal Allah melalui alam semesta. Alam semesta itu pasti Ustazah, alam semesta itu adalah dunia ini dan seisinya, dari planet-planet yang banyak, dari langit, dari semuanya ya. Dan kita adalah salah satu dari makhluknya ya. Taib. Gunung, perhatikan ada beberapa gambar, ada gunung, ada planet, kemudian ada laut. Nah itu semua adalah cara kita untuk mengenal Allah. Kok bisa ya ada laut sebesar itu, padahal kalau kita mengisi bak air mandi, coba mengisi pakai ember saja berapa kali ngangkat ember, ya kan? Tapi masya Allah, subhanallah, biidznillah, bikuatillah, air laut sebanyak itu ya sudah ada. Siapa yang membuatnya? Allah. Nah kemudian selain itu perlu saya sampaikan, dunia seisinya ini juga termasuk makhluk-makhluk Allah ya. Ada makhluk nyata, ada makhluk gaib, semuanya, dan harus kita yakini ya. Ada manusia, ada hewan, ada batu, seperti itu semuanya adalah ciptaan Allah, karena tidak akan mungkin kita ada kecuali ada yang menciptakan. Ini apa? Pulpen itu ada karena apa? Ada pengrajin pulpen, ada pabrik pulpen. Tayyib, selanjutnya mengenal Allah melalui Al-Quran ya. Mengenal Allah melalui Al-Quran dapat dilakukan dengan cara membaca dan memahami terjemah surah-surah Al-Quran. Perhatikan, untuk yang pertama tadi yang digaris adalah bagaimana cara mengenal Allah. Perhatikan ada baris ketiga ya. Dengan memperhatikan atau mengamati alam semesta merupakan bentuk mengenal Allah. Cukup di situ saja. Kalau disuruh menyebutkan apa aja, banyak ya. Ada hewan, tumbuhan, seperti itu. Nomor 2, mengenal Allah melalui Al-Quran. Digaris bawahi, dilakukan dengan cara membaca dan memahami terjemah surah-surah dalam Al-Quran ya. Sampai di situ saja. Kita baca selanjutnya, karena terdapat banyak ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang Allah sebagai sang pencipta alam semesta beserta tanda-tanda kekuasaannya. Di dalam Al-Quran juga banyak menyebutkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib untuk disembah. Ya, dalam Al-Quran surah Al-An'am, ingat-ingat, untuk mengenal Allah dengan kitabullah ya, dengan Al-Quran, kita sesuaikan dengan firman Allah langsung dalam Al-Quran surah Al-An'am. Garis bawahi sayang, Al-An'am yang berbunyi, kita baca bersama, Ustazah pimpin ya. Dzalikumullahu rabbukum, ikuti. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa. 1, 2, 3. Tayyib. Selanjutnya, khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya kita baca bersama, demikian itu ialah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia dan Dia ada pemelihara segala sesuatu. Surah apa tadi? Al-An'am. Apa? Al-An'am ayat 102.
Selain surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 65 sebagai berikut ya. Tadi surah Al-An'am dikasih garis ya, surah Al-An'am ayat 102 biar ingat. Kemudian selanjutnya wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalikal ayati liqaumin yasmaun. Inna fi dzalikal ayati liqaumin yasmaun. Oh, perhatikan. Dan Allah menurunkan dari langit apa? Yang diturunkan Allah air. Fa ahya bihil arda. Kemudian Allah menumbuhkan dan menghidupkan bumi ini setelah apa? Setelah matinya kan? Kemudian tumbuhan-tumbuhan bertumbuh karena apa? Ada anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi. Nah, karena Allah menghidupkan tumbuhan-tumbuhan itu dengan adanya air yang turun dari langit. Surah An-Nahl ayat 65. Surah An-Nahl juga digarisbawahi kalau ditanya bagaimana kita mengetahui Allah dari Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat berapa? An-Nahl ayat 65 dan surah Al-An'am ayat 102. Baiklah, nomor 3. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, di sini Asmaul Husna itu apa, Ustazah? Asmaul Husna. Dulu kalau pas masih di sekolah Ustazah sering menyampaikan Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi. Masih ingat? La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin sampai 99 Asmaul Husna, yaitu adalah nama-nama baik yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Surah Al-Hasyr ayat 24. Ingat-ingat. Bagaimana kita mengenal Allah dengan Asmaul Husna? Allah berfirman langsung dalam Al-Quran surah Al-Hasyr. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Ya, dialah Allah yang menciptakan, ditulis ya ininya di garis sayang surah Al-Hasyr, Al-Hasyr-nya ayat 24 diingat-ingat. Yang mengadakan, yang membentuk rupa, al-musawwir yang mempunyai asmaul husna, lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, dan seluruh penduduk langit dan bumi semuanya bertasbih kepada Allah, dan dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, kemudian Asmaul Husna ada berapa sayang? 99. Inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman mi'atun illa wahidan man ahsaha dakhlal jannah. Ternyata artinya seperti ini, perhatikan ya. Inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki tis'atun wa tis'ina 99 isman, nama, mi'atun illa wahid, 100 kurang 1 berarti berapa? 99. Man ahsaha, dan barang siapa yang menghafalnya dakhalal jannah. Oh, Masya Allah. Dan barang siapa yang menghafalkannya, maka Allah akan memasukkan ke surga. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang maha tahu ya. Yang penting kita berusaha. Makanya dulu pas di sekolah kita masih sering menghafalkan nas'aluka ya man huwallahul ladzi. Tapi enggak apa-apa ya. Nanti Ustazah kirimkan, nanti kita belajar ya. Boleh dibuka terus nanti biar kita bisa hafal bersama. Ya. Nah, hadis tersebut ya, ini hadis ya sayang ya.
Hadis ini adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menghafal, maka insya Allah Allahu a'lam bihadzal umur. Baiklah, di sini ada yang akan kita bahas. Yang pertama, al-basir. Ikuti ustazah. Al-basir. Lagi al-basir. Baik. Kemudian yang kedua al-adl. Al-adl. Yang ketiga al-azim. Perhatikan. Al-basir. Al-basir. Al-basir, ingat-ingat artinya adalah maha melihat, basara. Al-adl. Adil itu adil, maha adil. Allah itu maha adil. Dan al-azim. Apa itu al-azim? Maha agung. 3 yang akan kita pelajari. Al-basir, al-adl, dan al-azim. Hafalkan semuanya ya. Ya, nanti pembahasan selanjutnya akan kita lanjutkan di hari Senin insya Allah. Itu saja soleh-solihah ya. Untuk tugasnya yaitu adalah menggarisbawahi dan menyimak video dari ustazah. Kemudian hasil dari menggaris itu bisa dikirimkan via foto, cekrek, dikirimkan di grup ya. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa nama sama nomor absen ya. Kemudian kita lanjutkan besok. Kataballahu lakum dauman aja. Jangan lupa sholatnya tidak boleh bolong ya sayang. Terus selalu berdoa. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi